Dan siapa orang yang Allah muliakan dia dengan mendapatkan ba'ir ini. Ba'ir ini apa kemarin? Dorongan, ya, sesuatu yang memacu dia untuk mengerjakan pendekatan diri kepada Allah. Kemarin ba'ir macam-macam sebabnya. Ada yang karena ketakutan, ada yang karena kepingin, ada yang karena kangen, ada yang karena melihat ahlillah, orang soleh, ada yang dilihat orang soleh, ada juga yang tanpa sebab tahu dapat ba'ir. Kalau ternyata ada seseorang mendapatkan ba'ir, al-ba'ir asy-syarif, ba'ir yang mulia, fal ya'rif qadrahul munif, maka hendaknya dia itu mengetahui bahwasanya kedudukannya, kadarnya, nilainya adalah berharga. Kalau dia punya ba'ir, ketahuilah bahwasanya berharga itu. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, dan hendaknya dia tahu bahwasanya ba'ir tersebut adalah salah satu paling agungnya nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Kalau dia punya ba'ir, harus tahu ya, ini adalah salah satu nikmat Allah yang paling agung. Allati la yuqaddaru qadruha, yang tidak akan mungkin bisa dikira-kira kadarnya berapa, ukurannya berapa. Ini luar biasa ba'ir ini, berharga. Seberapa berharganya? Nggak bisa dikira-kira, nggak bisa. Betapa luar biasanya sehingga tidak ternilai, tidak ternilai. Ya. Wala yudlaku syukruha, dan tidak akan bisa dicapai syukurnya. Walaupun syukur seperti apa, tidak akan bisa mencapai syukur yang sebetulnya kalau dia mendapatkan ba'ir. Wal yubadir fi syukrillah ta'ala, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh menyangatkan dalam syukur kepada Allah Ta'ala, alama manahu aulah, terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada dia dan Allah kuasakan hal tersebut kepada dia. Akhirnya dia punya ba'ir, dia diberi anugerah oleh Allah. Wa khassahu bihi min baini askalihi wa aqranihi, dan Allah istimewakan dia di antara teman-temannya dia. Faka min muslimin, betapa banyak orang muslim, balagha umruhu tsamanina sanatan, orang muslim yang umurnya sudah mencapai 80 tahun. Wah, sudah 80 tahun ternyata, wa aktsar, atau lebih dari 80 tahun, lam yajid hadal ba'ith, ternyata dia tidak menemukan ba'ith ini. Walam yatrukhu yauman minad dahri, dan tidak pernah mengetuk sedikit pun satu waktu pun. Berarti ada orang sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun tidak pernah terketuk ba'ith sama sekali. Tidak ada ba'ith sama sekali, tidak ada. Kalau tidak ada ba'ith, tidak mungkin kembali kepada Allah, dan tidak mungkin semangat untuk pendekatan diri kepada Allah. Tidak mungkin, tidak ada motivasinya kok. Tidak ada pendorongnya kok. Jelas ya? Nah, kalau kita dapat ba'ith, maka harus betul-betul disyukuri. Ketahuilah itu termasuk salah satu nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita. Masya Allah. Ba'ith, ya. Kemarin Imam Syafi'i sudah, Imam Hanafi sudah, Imam kemarin siapa? Bisir Hafi, Imam Ibrahim bin Adham, ya. Banyak.
Masya Allah. Wa 'alal murid, dan wajib bagi seorang murid ayyajtahida, untuk berusaha, fi taqwiyatihi, untuk menguatkan bait ini, wa hifdhihi, menjaga bait ini, wa ijabatihi, dan memenuhi ajakan bait ini. Kalau ada murid punya bait, wajib bagi dia untuk menguatkannya, menjaga dan memenuhi ajaannya. Nah, kalau sudah muncul bait, jelas ya. Nah, kadang-kadang bait ini munculnya dari sesuatu yang tidak mengenakan kadang-kadang. Contoh, kasih contoh. Kita nggak usah sebut nama ya, banyak orang sekarang pun banyak. Sekarang ini yang berhasil itu banyak diantaranya. Belajar, ternyata ketika tengah-tengah belajar, orang tuanya tidak bisa ngirimi lagi, mentok, macet, tidak bisa membiayai lagi. Ternyata ini sudah hampir putus. Pikir-pikir dia, lah iya, ternyata mak saya ini, bapak meninggal dunia, yang ada tinggal mak, ibu. Ternyata berusaha sampai jual ini, jual itu, sampai usahanya begitu. Saya tinggal berapa tahun lagi, tapi harus berhenti. Kalau saya berhenti, berarti yang saya tahu bertahun-tahun dahulu itu kan hilang semuanya. Sayang ya, eman ya. Berarti saya harus membalas jasa mak saya, ibu saya. Saya akan buktikan dan saya akan banggakan, saya akan membanggakan kepada orang tua saya yang telah berjuang untuk saya. Muncul bait. Dari mana tadi? Dari maknya, ibunya tidak bisa ngirim. Kan rata-rata tidak muncul bait. Rata-rata putus asa. Ya enggak? Enggak ada biaya, wis gak bakat pinter gitu. Gak takdir pinter. Ya kan? Tapi banyak orang yang luar biasa mengupayakan supaya berhasil. Yang ustadz-ustadz sekarang ini, kita nggak sebut namanya, ada yang pindah-pindah kuliah dari sini, kuliah sana, sampai sana. Ditanya, kenapa kok pindah-pindah begitu? Jawabannya, karena saya cari beasiswa. Orang tua saya sudah tidak bisa lagi biayai. Justru orang lain belajarnya sehari ini berapa jam, saya lebih dari itu. Orang lain di sela-sela pelajaran mereka istirahat, saya nyari rezeki untuk belajar saya. Baik. Yang satunya lagi, yang satu lagi. Bapak sudah tidak ada, yang ada ibunya. Ternyata dilihat ketika si anaknya ini pulang, dilihat ini kok ibu pakaiannya begini ya, gak layak ibu. Pakaiannya wis hampir-hampir kayak gombal begitu. Masa ibu pakai baju begini? Nah, ditanya, Bu, kenapa? Enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Terus akhirnya si anak ngomong ke kakaknya. Kak, ibu kok bajunya kayak gitu sih? Enggak layak itu dipakai itu. Ya, kok enggak beli baju yang baru, yang bagus gitu loh, yang layak gitu loh. Dia bilang, Dek, ini ibu semua yang dimiliki dijual satu persatu. Dijual satu persatu. Ketika perhiasan dan yang lain sebagainya sudah habis, bahkan bajunya pun dijual. Habis sekarang tuh, lemari kosong semuanya. Itu untuk biaya kamu belajar.
demi kamu ini kami ngalah, makan seadanya dan lain sebagainya, demi kamu semuanya. Oh, nangis orang ini. Langsung muncul dalam dirinya, ibu sudah berusaha seperti itu, masa saya malas-malas? Masa saya nggak berusaha? Masa saya mengecewakan kepada mereka? Oh, muncul bait. Berharga itu bait itu. Jelas ya? Itu kejadian, itu nyata itu. Ini yang saya ceritakan ini, cuman nggak sebut nama aja. Nyata itu. Nyata. Masya Allah. Berarti kalau sudah ada muncul bait, maka kita harus mensyukuri bait tersebut, kita harus menguatkannya, menjaganya, dan memenuhi ajakan bait tersebut. Ini hadal bait ya. Fatakwiyatuhu bidzikrillah. Menguatkan bait ini bagaimana caranya? Dorongan tadi loh. Cara menguatkannya bagaimana? Dikasih jamu, dikasih obat kuat, dikasih apa? Dikasih zikir kepada Allah. Semakin banyak zikir, baitnya semakin kuat, semakin sehat. Kemudian wal fikru fima indallah, wal fikri fima indallah, menguatkannya dengan berpikir terhadap apa yang dimiliki Allah. Ini semuanya ini Allah ini semuanya ini Allah. Merenung hal tersebut akan menguatkan baitnya. Berikutnya wal mujalasati li ahlillah, duduk-duduk dengan orang ahlillah. Ahlillah itu kekasih Allah, wali Allah kalau bahasa kita ini. Duduk-duduk dengan mereka, para wali Allah, para aulia, para ulama, ini termasuk menguatkan baitnya. Kemudian, yang pertama menguatkan, yang kedua adalah menjaga. Wahifduhu, menjaga bait, yaitu dengan bil bu'di an mujalasatil mahjubin, yaitu dengan menjauhi duduk-duduk dengan orang yang mahjub, terhalang dari rahmat Allah. Menjaga bait yaitu kamu jangan duduk-duduk sama orang yang jauh dari rahmat Allah. Mereka terhijab dari rahmat Allah kok, tidak dapat hidayah kok, tidak taat kok, maksiat terus kok. Kamu duduk-duduk sama dia, bait kamu ngabar nanti, hilang nanti. Sudah punya bait, duduk sama mereka, hilang, nggak dijaga baitnya. Jangan. Menjaga bait ini yaitu dengan menjauhi duduk-duduk dengan orang yang mahjub, terhijab, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal i'radi an wasawisi syayatin, dan berpaling daripada godaan-godaan syaitan, bisian-bisian syaitan. Kadang-kadang datang itu bisian-bisian syaitan. Nah, berpaling, enggak digubris. Ya. Menjaga bait yaitu dengan menjauhi duduk dengan orang yang mahjub, terhalang dari rahmat Allah, dan berpaling dari godaan-godaan atau bisian-bisian syaitan. Kemudian wa ijabatuhu, memenuhi ajakan bait ini dengan apa? Bi an yubadira bil inabati ilallah ta'ala, yaitu dengan dia bersegera kembali kepada Allah Ta'ala. Wa yasduqa fi iqbali Allah, dan dia jujur alias benar-benar menghadap kepada Allah. Ini adalah mengijabah bait, memenuhi ajakan bait. Berarti dia benar-benar menghadap kepada Allah. Wala yatawana wala yusawwif wala yatabata'a, hampir sama aja ini.
Dan tidak merenggang alias menunda-nunda atau melambat-lambat, sama aja. Ya. Wala yuakhira, tidak mengakhirkan. Waqad amkanat hul fursatu fal yantahizha. Jangan mengakhir-akhirkan. Kalau memang ada fursoh, kesempatan, maka bersegeralah dia. Manfaatkanlah kesempatan. Itu ijabah. Ulangi lagi. Kalau sudah muncul ba'ith, ini berarti kan syukur, harus disyukuri. Ini nikmat, salah satu paling besarnya nikmat kepada kita. Maka kalau sudah muncul ba'ith, satu, harus dikuatkan. Banyak zikir kepada Allah, dekat dengan ahlillah, berpikir terhadap apa yang dimiliki Allah. Ini adalah apa tadi? Menguatkan. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah menjaga. Menjaga berarti menjauhi duduk-duduk dengan orang yang terhijab dari Allah. Berpaling dari godaan syaitan. Ini berarti menjaga ba'ith. Yang ketiga, mengijabah ba'ith, memenuhi ajakan ba'ith. Bagaimana? Jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan langsung kerjakan. Gitu. Wa futihalahul bab falyadkhul, dan ketika dibukakan pintu bagi dia, maka hendaknya masuk, jangan tunda-tunda lagi. Wa da'ahu da'i falyusri, kalau ada seruan yang menyeru kepada dia, hendaknya dia bersegera, langsung berangkat. Wal yahdar min ghad ba'da ghad, hati-hati dengan besok aja gitu. Tadi ini ba'ithnya ngomong, ayo ngaji yuk, ngaji semangat, ayo belajar yuk, semangat. Ba'ithnya gitu. Nafsunya bilang besok aja, santai dulu sekarang, besok baru serius. Datang besok aja, sekarang nyantai dulu. Besoknya lagi, besok aja lah, sampai kapan ini? Ghad ba'dal ghad ini bahaya ini. Menunda-nunda ini bahaya ini. Fa inna dzalika min amali syaitan, karena itu adalah termasuk pekerjaannya syaitan. Wala yatathabbat wala yata'allal bi adamil faraq wa adamis salahiyah, dan apa? Tathabbat itu apa? Lemah. Jangan lemah. Wala yata'allal, dan jangan cari-cari alasan. Fi adamil faraq, dengan tidak ada waktu luang. Wa adamis sholahiyah, dan tidak layak, tidak pantas. Jangan begitu. Kalau ada ba'ith ngajak, maka jangan, enggak pantas. Belum waktu luang. Punya alasan ini, punya alasan itu, jangan. Ba'ith sudah ngajak, langsung kerjakan.
itu adalah salah satu cara kalau ketika kita mendapatkan bait, ya. Berarti yang pertama dijaga, ya, terus kemudian dikuatkan, yang terakhir adalah diijabah. Ajakannya kita turuti, gitu. Paham? Kalau enggak nanti ngabar tadi. Baitnya hilang. Sudah muncul bait, enggak dirawat, hilang baitnya. Seharusnya dia dapat sesuatu yang luar biasa, enggak dapat apa-apa. Karena enggak dijaga, enggak dikuatkan, dan tidak diijabah. Na'udzubillah. Qala Abu Rabi' rahimahullah, Imam Abu Rabi' mengatakan, siru ilallah urjan wa makasir. Berjalanlah kamu menuju Allah dalam keadaan pincang-pincang dan terpecah-pecah. Wala tantadirus sihah. Jangan nunggu sehat. Ini penting ini, rumus ini. Kamu kalau pengen berhasil, maka bagaimanapun keadaan kamu harus tetap jalan. Berjalanlah kamu walaupun pincang-pincang, walaupun terpecah-pecah, tetap jalan. Jangan tunggu sehat. Fa inna tidara sihah batalah, karena nunggu sehat itu kesia-siaan. Nah, gini loh. Muncul bait untuk semangat belajar, bagus ya. Tapi ternyata masih lemes. Terus nanti aja lek sehat. Masih capek. Oh nanti aja kalau nggak capek. Lagi semangat, lagi males. Oh, nanti aja lek semangat. Baru belajar, baru hafalan. Kira-kira kita ini selalu semangat atau kadang-kadang nggak semangat? Kira-kira kita ini selalu kuat atau kadang-kadang capek juga? Kira-kira kita ini selalu sehat atau kadang-kadang sakit? Lah kalau enggak sesuai dengan keinginan terus berhenti, kapan nyampenya? Jelas ya? Kapan nyampenya? Lagi jalan, ketemu masalah. Masalahnya sakit, berhenti. Kemudian mau jalan lagi, ternyata lemes, gak semangat, berhenti lagi. Jalan lagi gak mood, berhenti lagi. Jalan lagi, berhenti. Kapan nyampainya kita ini? Sedangkan kehidupan kita di dunia ya pasti begitu. Masalah saling silih ganti, berganti. Ini ganti ini ganti ini ganti ini. Selalu seperti itu, betul ya? Nah, kalau kita nunggu semangat, kita nunggu lancar, kita nunggu sehat, kapan kita jalan, kapan kita nyampe tujuan? Enggak jalan-jalan. Maka ini jadi pegangan kita. Siru ilallah urjan wa makasir. Jalanlah kamu menuju Allah walaupun pincang-pincang, walaupun pecah-pecah, tetap jalan. Tetap jalan. Jangan nunggu sehat, karena nunggu sehat itu sia-sia. Lewat sehat nanti semangat, tak dobeli. Begitu tak dobeli ternyata sehat buat badannya tapi nggak sempat. Banyak urusan. Nanti lek waktu kosong ya. Ternyata begitu dapat waktu kosong ada masalah. Datang masalah yang lain. Kapan ini? Kapan jalannya? Kapan nyampe tujuannya? Kapan? Tidak ada. Tidak ada. Jalan. Begitu tuh. Subhanallah. Karena kita lihat ini orang-orang soleh ini, makanya penting lihat orang soleh, lihat perilaku mereka, lihat tuntunan mereka, suri tauladan mereka itu penting sekali. Salah satu yang saya ingat itu Habib Ali.
Ali Masyhur Muhammad bin Hafid, ini abangnya Habib Umar itu. Beliau tuh kalau sakit hadir majelis, sakit gitu, sakit berangkat hadir majelis. Biniyati syifa, biniyati tadawi, niatnya untuk berobat. Sakit hadir majelis. Bukan kalau wah, lagi malas gak hadir majelis. Bukan kalau lagi kurang fit, lagi sibuk, lagi kurang sehat, lagi gak hadir majelis. Enggak begitu beliau. Kalau kurang fit justru hadir majelis, niat untuk sembuh kesembuhan. Pernah santrinya itu dicari, diabsenkan. Fulan, kemana? Si Fulan kemana? Kok nggak masuk? Sakit. Jawaban beliau gini, yakul walam yakul. Masih bisa makan enggak? Bisa makan. Nggak sakit itu. Harus datang itu kelas seharusnya. Dengan niat syifa, dengan niat tadawi. Datang ke kelas dengan niat kesembuhan. Seharusnya begitu. Bukan terus malah tidur, malah istirahat, gak jadi belajar. Enggak begitu. Seharusnya dia berangkat. Ayo Ali Masyhur kayak begitu. Subhanallah. Maka muncul hal-hal yang takjub bagi kita, takjub betul. Saya di sana belajar itu hampir 4 tahun, tidak sampai 4 tahun sih, hampir. Beliau itu jadwalnya berapa ya, sehari itu 13 pelajaran apa 16 gitu loh. Kegiatan beliau sehari semalam. Dari sana ke sana, dari sana ke sana, dari sana ke sana. Terus salah satu jadwalnya adalah kalau Jumat itu ziarah ke Zambal, ziarah ke makom. Saya hampir 4 tahun itu melihat beliau nggak hadir itu cuma sekali, tok. Nggak hadir itu cuma sekali. Kapan? Waktu operasi. Setelah itu hadir terus. Pertanyaan saya, masa enggak pernah sakit? Masa enggak pernah sakit? Ngajarnya itu istiqomah luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Masa enggak pernah sakit gitu loh. Pernah sampai suatu ketika ya, kan ngajar enggak pernah libur itu kan aneh ya. Masa enggak pernah ada masalah? Masa enggak ada problem? Masa enggak bosen? Masa iya sih gitu loh. Ternyata ini suatu ketika pernah beliau itu berangkat, mobilnya mogok, mobilnya yang masalah. Diusahakan enggak bisa. Akhirnya si santrinya, muridnya nunggu ini. Kok enggak datang-datang? Oh libur ini, nah, tumben ini, libur ini. Kayaknya libur kayaknya. Buyar, santrinya bubar. Karena sudah hampir 1 jam sudah. Ternyata beliau datang. Begitu datang, masuk, muridnya enggak ada sudah. Ada suruh ngumpulkan lagi. Kumpulkan. Kumpulkan lagi. Oh, sudah habis waktunya, tinggal sedikit sekali. Begitu kumpul semuanya, cuman bilang begini, minta maaf ya, minta maaf saya, karena terlambat, tadi mobilnya mogok, karena mobilnya mogok dibetuli tidak bisa, akhirnya saya jalan ini nggak nututi, karena perjalanannya lumayan, ya akhirnya sampai sini terlambat ini, minta maaf ya. Ya Allah, berarti tidak nunggu. Kalau lancar, baru saya ngajar. Kalau ada problem, berhenti. Enggak. Walaupun pincang-pincang, walaupun pecah-pecah, lanjut jalan. Nanti akan kamu nyampe.
Kalau kamu nunggu lancar, kamu nunggu sehat, nunggu semangat, kapan ini lancar terus, kapan sehat terus, kapan semangat terus. Kan kita kan naik turun. Ya Allah, subhanallah. Wa qala Ibnu Atha fil Hikam. Saya Ibnu Athaillah sangkan dari dalam hikamnya mengatakan ihalatukal amal ala wujudil faraq min ru'unatin nufus. Ihalatuka menjadikan memindahnya mengacunya kamu kepada amal ala wujudil faraq kalau ada luang. Ini adalah termasuk min ru'unatin nufus, itu termasuk keteledoran daripada nafsu. Berarti kalau kamu ya amal, kamu amal apa enggak? Ya kalau ada waktu maka aku amal. Nah, ini termasuk teledornya nafsu ini. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tetap amal seberapapun. Tidak bisa sempurna, ya seberapa bisanya. Begitu. Kalau nunggu kalau luang, kalau kosong baru saya amal. Kapan kamu kosong itu kapan? Kapan? Ada aja nanti. Betul-betul kosong, nanti kamu bilang begini, ini waktu rehat. Tubuh juga perlu istirahat. Berarti istirahat saya ini juga jadwal. Terus kapan? Kosong kamu itu kapan? Jelas ya? Berarti kalau neraca kamu untuk beramal ini karena ada farok, waktu kosong, ini termasuk keteledoran nafsu ini. Tidak dapat apa-apa kamu. Tidak dapat apa-apa. Baca Quran kalau kosong. Nanti kalau longgar baru baca Quran. Kapan kamu baca Quran? Sehari berapa kali? Nggak bisa sehari. Ya seminggu. Dapat berapa? Berapa juz? Nggak bisa seminggu. 1 bulan berapa kali hataman? Jangan dengan 1 tahun. Jangan dengan setahun nggak hatam. Iya loh, karena memang nggak ada waktu luang. Aduh. Jelas ya? Maka bagaimana? Bagaimana keadaannya pun tetap jalan. Walaupun pincang, walaupun pecah tetap jalan. Begitu. Itu termasuk namanya ijabah, memenuhi undangan atau ajaan daripada ba'ith. Penting. Penting. Allah alam. Mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah muncul ba'ith, maka harus dikuatkan, kemudian dijaga, kemudian dipenuhi undangannya. Jangan disia-siakan karena ba'ith tersebut bisa hilang. Kalau hilang repot kita sudah. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah bitaufiq. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. فانفعنا علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل قدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارشق كل هلالا دائما مع أهل قدر
نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا أصول المنون واغفر واستر أنت أكرم من سهر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنشي شفاء علي من شرفاء وعلى صحب مسابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لدى أسرفنا فتب علينا توبة تغشر لكل حوبة واسترنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تنسي صحبه والحمد لله في البدء وتناهي.